Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata pengalaman spiritual setelah mujahadah dengan memperbanyak sholawat wahidiyah yang lafaznya ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Hal ini dialami seorang ibu-ibu dari Jakarta yang beberapa bulan yang lalu saya bimbing untuk mendapatkan apa yang beliau inginkan, yaitu tingkatan spiritual yang lebih baik daripada sebelumnya, terkait dengan mimpi-mimpi yang banyak sekali yang dialami beliau, yang beberapa mimpi sudah saya bagikan kepada Anda semua di akun ini. Nah, sekarang saya ingin bagikan kisah nyata yang beliau alami. Beliau WA kepada saya tanggal 9 bulan 8 tahun 2024. Beliau WA yang saya ringkas, ada pengalaman aneh ba'da subuh saya sholawat, lalu saya seperti mendapatkan informasi dalam bentuk suara tapi dari dalam hati saya. Gak terdengar suaranya, tapi saya paham suaranya mengatakan reborn. Reborn ini bahasa Inggris yang artinya terlahir kembali. Lalu seperti apa penjelasan terhadap apa yang beliau alami? Perlu diketahui saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat, Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, jika seseorang mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan dan kemudian diajarkan kepada orang lain, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah dan diajak kepada alam gaib. Jadi alam gaib ini bukan berarti kita bisa melihat hantu, melihat jin, atau seperti bayangan-bayangan orang lain tentang spiritual misalkan, tentang supranatural. Tidak seperti itu. Melainkan Allah memberikan pengenalan terhadap perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah, kekuasaannya, kehendaknya. Secara gaib, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha gaib, maka kita sebagai hambanya terkadang dikendaki untuk mengetahui sebagian kegaiban-kegaiban. Nah, saudari kita itu mengalami ada suara di dalam hatinya tapi tidak bersuara. Nah, itulah karakter Allah, laisa kamitslihi syai'un, yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 11 bahwa Allah itu tidak setara dengan makhluk. Ketika kita mengetahui dengan logika kita bahwa suara itu harus ada, terdengar oleh telinga kita, maka kejadian yang dialami saudari kita itu ada suara tapi tidak mengeluarkan suara. Namun beliau memahami ada suara tersebut yang mengatakan reborn, yang artinya terlahir kembali. Nah, saudari kita itu sudah seringkali mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, sholawat pendek, namun banyak sekali manfaat kebaikan bagi orang yang mengamalkannya, terutama orang yang memang lillahi ta'ala niatnya, selain mengerjakan ibadah yang wajib lalu ditambahkan memperbanyak sholawat tersebut. Nah, saudari kita itu diberitahu oleh Allah bahwa beliau terlahir kembali. Karena beliau memang mengerti bahasa Inggris, akhirnya Allah yang maha bijaksana memberikan petunjuk berupa kalimat bahasa Inggris kepada beliau, karena Allah itu maha mengetahui segala macam bahasa. Tidak hanya bahasa Arab, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi beliau bisa saja memberikan petunjuk berupa bahasa apa saja terkait dengan kemampuan orang yang akan diberikan petunjuk. Nah, kalau misalkan pengalaman
spiritual yang dialami saudari kita itu ada suara di dalam hatinya yang mengatakan reborn, yang artinya terlahir kembali, itu bermakna beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mujahadahnya, berjuang dengan sungguh-sungguhnya, dengan ketaatannya, menjalankan perintah Allah yang diwajibkan dan ditambah yang sunnah, telah diterima, telah diridhoi oleh Allah. Sehingga konfirmasi tersebut, Allah memberitahu bahwa keadaan beliau itu seperti bayi yang terlahir kembali, kembali fitrah. Beliau dihapuskan dosa-dosanya karena sholawat itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu sholawat yang dibaca oleh kita, maka Allah membalasnya 10 sholawat kepada kita. Yang artinya Allah memberikan 10 rahmat, 10 pertolongan. Yang mana rahmat Allah itu bisa berupa penghapusan dosa, pengangkatan derajat, dan mengganti keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, jika Anda belum pernah mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, simple, mudah di lisan, dan artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah, itu kita memuliakan Nabi Muhammad SAW karena beliau memang Sayyid, pemimpin bagi seluruh manusia. Beliau menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kalau misalkan Anda ingin mengalami kejadian-kejadian spiritual seperti halnya saudari kita ini, dicoba, diamalkan selama 30 menit setiap hari, 1 kali majelis atau sekali duduk dengan keadaan bersuci, memiliki wudhu, menghadap kiblat. Setelah sholat apa saja terserah. Yang penting 1 hari atau 24 jam membaca selama 30 menit. Kalau misalkan seorang wanita lagi haid, bisa tetap dibaca, tidak perlu berwudu, tapi tetap menutup auratnya, tetap menghadap kiblat sebagai adab, tata krama, mengkhususkan waktu berkhalwat, berdua sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana bersolawat itu memang Allah anjurkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan kita membaca 30 menit, itu berarti bisa kita mendapatkan sebanyak 1.500 atau 2.000 sholawat setiap 30 menitnya, tergantung kecepatannya. Tidak perlu khusyuk, tidak masalah, karena sholawat itu berbeda dengan zikir. Ketika kita mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu harus ada kehadiran hati akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tidak hadir akan Allah, maka kalimat thayyibah tersebut ketika kita berzikir bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bersolawat, hati tidak hadir, misalkan hati kita masih kemana-mana, belum fokus kepada makna solawat tersebut, tetap Allah terima solawat tersebut. Oleh karena itu, ibadah yang paling pasti diterima adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anda bisa buktikan membaca solawat tersebut. Jadi, saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk akhir zaman seperti sekarang ini, jika kita bingung mencari guru spiritual, maka jawabannya adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang nantinya Allah akan menjadikan guru bagi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran. Seperti itu saudara-saudariku. Semoga pengalaman saudari kita yang ada di Jakarta ini bisa membawa hikmah yang baik bagi kita semua, agar kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama pada hari Jumat, karena ada hadis dari Nabi yang menyatakan bahwa solawat kita disampaikan kepada beliau secara langsung pada hari Jumat, dan beliau menganjurkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.